Sekali lagi, jangan membanggakan dunia yang kita miliki. Sekali-kali jangan membanggakan dunia, karena dunia tidak pantas dibanggakan. Tidak pantas dipamerkan. Sebanyak apapun harta kita, investasi properti kita, mobil yang diselimuti di garasi kita, nggak pantas dibanggakan. Itu lebih hina daripada bangkai kambing. Sebagaimana jika kita menemukan bangkai kambing, kita tidak akan ceritakan kepada pihak lain, kita tidak akan banggakan, kita tidak akan elu-elukan. Itu memalukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya kesian orang yang membanggakan dunianya atau memamerkan dunianya. Itu memalukan. Dan itu menunjukkan dia tidak punya jiwa yang besar. Jiwa yang besar. Hadirin, kalau ada orang baru pede jika dia mengenakan Rolex di tangan kirinya dan menenteng tas kerja yang bermerek Burberry misalnya, lalu memakai sendal yang bermerek Hermes misalnya, itu orang yang rendah. Kenapa? Karena dia baru merasa tinggi dengan barang-barang tersebut. Adapun ketika barang-barang itu dicopot dari dirinya, dia merasa nggak ada apa-apanya. Jadi jangan bangga dulu, itu orang rendahan. Orang yang baru pede ketika keluar dari S-Class, itu orang rendahan. Orang-orang besar itu tidak mengandalkan barang. Orang-orang besar itu tidak mengandalkan mobil yang dia kenakan atau yang ia pakai. Orang-orang besar itu tidak mengandalkan arlojinya. Orang-orang besar itu tidak sengaja nenteng-nenteng gadgetnya agar dilihat orang. Enggak, karena mereka besar dengan imannya, mereka besar dengan ketakwaannya, mereka besar dengan ilmunya. Gak ada. Jadi orang yang mamerin dunia baru petantang-petenteng, itu orang kecil, orang kerdil. Dan bukti kekerdilannya karena dia tidak pede kecuali nenteng barang. Berarti bukan dianya yang besar, barangnya yang mahal. Buktinya kalau nenteng kantong plastik nggak pede. Berarti kan yang bagus tuh tasnya, bukan andanya. Andanya nggak ada apa-apanya. Kita nggak usah bicara orang muslim lah, kita bicara orang kafir. Bill Gates, gayanya seperti apa? T-shirt doang, sama celana jeans santai. Kenapa? Orang besar tuh nggak perlu atribut, karena dia besar dengan sendirinya, besar dengan dirinya. Dia kan santai aja gayanya. Itu orang besar, masa kalah sama orang kafir? Dan Islam sudah mencatat sosok-sosok seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an tidur di bawah pohon. Itu orang besar yang tidak takut apapun, yang kebesarannya tidak pernah berpisah dengan dirinya, terus melekat dan melekat. Kenapa? Karena besar disebabkan iman, bukan besar karena barang. Dan coba lihat orang-orang yang memamerkan dunia, yang dipuji sebenarnya bukan dianya, barangnya. Tasnya bagus banget, kan tasnya yang dipuji, bukan dianya. Nah yang aneh, yang GR orangnya, itu saya suka aneh. Loh kenapa Anda yang GR? Orang tasnya dipuji kok. Anda yang GR? Mobilnya mulus banget mas.
Alhamdulillah. Kenapa Anda yang GR? Kan mobilnya yang dipuji. Anda aja nggak ada yang muji kok. Ada yang bilang Anda ganteng, kan nggak ada. Anda keren, nggak ada juga. Mobilnya keren. Kenapa Andanya senang? Kenapa Anda yang petantang-petenteng? Orang mobilnya yang dipuji orang, bukan Anda. Coba diulang lagi, coba direkam, diulang lagi. Ada kata-kata Anda dipuji? Nggak ada kan? Nah itu orang kecil yang seperti itu. Karena memang nggak punya kemampuan. Beda dengan orang yang punya iman, orang yang bertakwa, bahkan orang yang punya harga diri, tidak mengandalkan dunia. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang dunia nggak pantas untuk dibanggakan. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan membanggakan dunia, karena dunia itu lebih rendah daripada bangkai kambing. Apa yang mau dibanggakan? Bangkai itu bau, hadirin. Kita nggak mau dekat-dekat. Oleh karena itu, jangan banggakan dunia.